Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar ring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurma Wibawa Jayanti, NIM 12204193057 dari kelas Tadris Matematika 5D angkatan 2019. Nah, terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai ideal prima, yaitu meliputi definisi ideal prima, contoh soal dan pembahasannya. Yang kedua, mengenai ideal maksimal, yaitu meliputi definisi ideal maksimal, contoh soal dan pembahasannya. Yang ketiga, mengenai ring polinomial, yaitu meliputi definisi ring polinomial, contoh soal dan pembahasannya, dan derajat suatu polinomial. Nah, yang pertama mengenai ideal prima. Definisi dari ideal prima. Nah, di sini misalkan R adalah ring komutatif dan N adalah ideal dari R, N disebut ideal prima jika memenuhi kondisi berikut ini, yaitu di mana jika A dikali B elemen N, maka A elemen N atau B elemen N ini setara dengan A dikali B ditambah N sama dengan N, maka A ditambah N sama dengan N atau B ditambah N sama dengan N. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasannya. Contoh 1, misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring komutatif dan diketahui bahwa D sama dengan himpunan 5K sedemikian sehingga K elemen Z. Nah, 5K di sini merupakan bilangan bulat kelipatan 5. Dengan D adalah ideal dari Z. Apakah D ideal prima dari Z? Pembahasannya, berdasarkan definisi, misalkan kita ambil 10 merupakan kelipatan 5 elemen D, maka 5 elemen D atau 2 elemen D. Yang kedua, 25 merupakan kelipatan 5 juga. Elemen D, maka 5 elemen D atau 5 elemen D. Nah, karena setiap A kali B elemen D, maka A elemen D atau B elemen D. Jadi, D merupakan ideal prima dari Z. Contoh soal yang kedua, misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring komutatif dan diketahui bahwa F sama dengan himpunan 6K sedemikian sehingga K elemen Z, di mana 6K di sini merupakan bilangan bulat kelipatan 6 dengan F adalah ideal dari Z. Apakah F ideal prima dari Z? Pembahasannya. Nah, berdasarkan definisi, misalkan kita ambil 6 elemen F, maka 6 elemen F atau 1 bukan elemen F. Kemudian yang kedua, 6 elemen F. Nah, 6 di sini sama dengan 3 kali 3, 3 kali 2. Nah, 3 bukan elemen F, seharusnya ini F ya. Atau 2 bukan elemen F. Karena ada 6 anggota F, tetapi 6 sama dengan 3 kali 2, sehingga
3 bukan elemen F dan 2 bukan elemen F. Jadi dapat disimpulkan bahwa F bukan merupakan ideal prima dari Z. Yang kedua, ideal maksimal. Definisi dari ideal maksimal. Misalkan R adalah suatu ring komutatif dan M adalah ideal dari R, M disebut ideal maksimal dalam R jika M tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali M itu sendiri dan R. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dan diketahui bahwa D sama dengan himpunan 5K sedemikian sehingga K elemen Z, di mana 5K di sini merupakan himpunan kelipatan 5, himpunan bilangan bulat kelipatan 5, dengan D adalah ideal dari Z. Apakah D ideal maksimal dari Z? Pembahasannya. Nah, dalam hal tersebut, D dikatakan ideal maksimal karena D tidak termuat di ideal lainnya, kecuali pada D itu sendiri atau Z. Jadi dapat disimpulkan D merupakan ideal maksimal dari Z. Contoh soal yang kedua. Misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring komutatif dan diketahui bahwa F sama dengan himpunan 6K sedemikian sehingga K elemen Z, dengan F adalah ideal dari Z. Apakah F ideal maksimal dari Z? Pembahasannya. Nah, berdasarkan soal, di sini diketahui bahwa F merupakan kelipatan dari himpunan bilangan bulat kelipatan dari 6. Dan misalkan terdapat ideal lain L, yaitu bilangan bulat himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Nah, di sini terlihat bahwa F termuat pada ideal lain, yaitu L. Jadi, karena F termuat pada ideal yang lain, yaitu pada ideal bilangan bulat kelipatan 2, maka F bukan merupakan ideal maksimal dari Z. Yang ketiga, ring polinomial. Nah, definisi ring polinomial. Misalkan diberikan ring R, himpunan polinomial Rx dinotasikan sebagai himpunan semua barisan tak hingga, yaitu A0, A1, A2, dan seterusnya. Dengan masing-masing AI merupakan elemen dari ring R. Untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan terdapat bilangan bulat positif N, sehingga untuk setiap K lebih dari atau sama dengan N, AK sama dengan 0. Elemen-elemen dari Rx disebut sebagai polinomial atas ring R. Nah, berikut ini contoh polinomial atas R, yaitu 2, 0, 3, 4, 0, dan seterusnya. Di sini yang kita anggap sebagai polinomial adalah himpunan semua bilangan real. Himpunan semua bilangan real. Tentu saja himpunan semua bilangan real ini merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Nah, perhatikan di sini barisannya 2, 0, 3, 4, 0, 0,
koma dan seterusnya. Jadi di sini 2 sama dengan A0, 0 sama dengan A1, 3 sama dengan A2, 4 sama dengan A3, 0 sama dengan A4, dan seterusnya nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa menemukan bilangan asli, yaitu 4. Untuk bilangan asli yang lebih dari 4, nilainya bernilai 0. Kemudian, contoh yang bukan merupakan polinomial atas R. Di sini, yang A adalah 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Jadi, kita tidak bisa menemukan bilangan asli N, sehingga setelah N itu nilai koefisiennya bernilai 0. Di sini, 2,2, 2,2, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah bernilai 0. Untuk contoh yang kedua sama seperti penjelasan yang pertama. Oke, selanjutnya operasi penjumlahan dan perkalian pada Rx. Nah, di sini yang pertama didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada polinomial Rx. Yang pertama adalah penjumlahan dua polinomial. Polinomial A0, A1, A2, dan seterusnya ditambah dengan B0, B1, B2, dan seterusnya sama dengan polinomial A0 ditambah B0. Tinggal kita jumlahkan saja seperti biasa, A0 ditambah B0, ini hasilnya, dan seterusnya. Kemudian, selain operasi penjumlahan, didefinisikan juga operasi perkalian pada polinomial. Di sini polinomial A0, A1, A2, dan seterusnya jika dikalikan dengan B0, B1, B2, dan seterusnya sama dengan C0, C1, C3, dan seterusnya. Dimana dengan CJ didefinisikan sebagai jumlahan dari I sama dengan 0 sampai J dari AI BJ min I, di mana J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan operasi tersebut, Rx pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Adapun catatannya bahwa elemen netral terhadap operasi penjumlahan adalah 0, 0, dan seterusnya. Dan inverse terhadap penjumlahan dari A0, A1, A2 adalah negatif A0, negatif A1, negatif A2, dan seterusnya. Nah, ring Rx disebut ring polinomial. Selanjutnya, sifat-sifat ring polinomial, yaitu yang pertama, jika R merupakan ring komutatif, maka ring polinomial Rx juga komutatif. Yang kedua, jika R memiliki elemen satuan, katakan yaitu 1, maka ring polinomial Rx memiliki elemen satuan yaitu 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa mendefinisikan suatu fungsi dari R ke Rx dengan masing-masing A elemen R dibawa ke A, ke A0,
0, dan seterusnya. Dapat ditunjukkan pemetaan ini merupakan suatu monomorfisme. Oleh karena itu, R dapat disisipkan pada ring Rx. Jadi, R dapat disebut sebagai subring Rx. Nah, selanjutnya jika A sama dengan AX pangkat 0 dapat dinotasikan A, 0, 0 dan seterusnya. Jika AX sama dengan AX pangkat 1 dapat dinotasikan 0, A, 0 dan seterusnya. Nah, posisi A di tengah, berada di antara 0 ini. Ketika AX sama dengan AX pangkat 1. Selanjutnya, AX kuadrat dinotasikan 0, 0, A dan seterusnya. Dan begitupun seterusnya, seperti itu polanya. Maka dengan dinotasikan seperti itu, A0, A1, titik-titik, AN 0, titik-titik sama dengan dalam kurung A0, 0 dan seterusnya. Ditambah 0, A1 dan seterusnya, ditambah titik-titik, ditambah dalam kurung 0, 0 dan seterusnya, 0, AN, 0 dan seterusnya, sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik ditambah AN X pangkat N. Selanjutnya, nah, simbol X disebut indeterminate atas R. Kemudian A0, A1, A2, AN disebut koefisien dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik ditambah AN X pangkat N. Alasan mengapa dua polinomial, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik ditambah AN X pangkat N dan B0 ditambah B1X ditambah BX kuadrat ditambah titik-titik ditambah BN X pangkat N dapat dikatakan sama jika dan hanya jika M sama dengan N dan AI sama dengan BI untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, merupakan dua barisan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik ditambah AN X pangkat N dan B0 ditambah B1X ditambah BX kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah BN X pangkat N sama jika dan hanya jika AI sama dengan BI untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya pada contoh soal dan pembahasannya. Soalnya, tentukan hasil penjumlahan dan perkalian dari Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dan Gx sama dengan 3x ditambah 2 di Z modulo 4x. Pembahasannya. Nah, dari kedua polinomial tersebut dapat kita ketahui bahwa A0-nya sama dengan 1. Dari sini A1-nya 2, kemudian A2-nya 3,
Dan A3 A4-nya sama dengan 0 karena tidak ada di sini. Dan B0-nya pada GX sama dengan 2, B1-nya sama dengan 3, B2, B3, B4-nya sama dengan 0. Nah, yang pertama, Fx ditambah dengan Gx sama dengan, tinggal kita jumlahkan. Jadi dimulai dari A0, 1 ditambah dengan 2, 3, 2 ditambah dengan 3, 5, 3 ditambah dengan 0 karena B2-nya di sini 0 sama dengan 3. Kemudian 0, A3-nya kan 0, B3-nya juga 0 dan 0 seterusnya. Sehingga diperoleh dari sini A0 dari sini 3x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 3. Selanjutnya Fx dikali Gx sama dengan C3x pangkat 3 ditambah C2x kuadrat ditambah C1x ditambah C0. Nah, di sini kita cari nilai C-nya. Yang pertama mencari C0-nya dulu. C0 sama dengan A0, B0 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya C1 sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 1, AI BR dikurangi I sama dengan A0 B1 ditambah A1 B0 sama dengan 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 sama dengan 7 modulo 4 sama dengan 3. Selanjutnya dengan cara yang sama dihasilkan 12 modulo 4 yaitu sama dengan 0. Ini juga caranya juga sama, dihasilkan 9 modulo 4 sama dengan 1. Jadi Fx dikali Gx sama dengan, kita tinggal masukkan nilai C0, C1, C2, C3 ke persamaan ini. Sehingga diperoleh X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 2. Nah, selanjutnya derajat suatu polinomial. Nah, di sini diberikan ring R dan Fx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah dan seterusnya. Polinomial di Rx. Nah, bilangan n disebut derajat atau degree dari Fx dinotasikan dengan seperti ini, deg Fx. Nah, An disebut leading coefficient dari Fx, An ini. Selanjutnya, nah, misalkan R memiliki elemen satuan 1 R, polinomial Fx disebut polinomial monik atau monik polinomial jika leading coefficient Fx yaitu An-nya sama dengan 1. Apabila An ini bernilai 1, maka disebut polinomial monik. Nah, selanjutnya contoh 1. Misalkan terdapat Fx sama dengan 2 ditambah 3x kuadrat ditambah dengan 5x pangkat 9 ditambah x pangkat 11. Sehingga diperoleh bahwa degree dari Fx sama dengan 11. Ini degree-nya. Dan leading koefisien dari Fx adalah 1. Nah, karena koefisien dari x ini 1. Jadi, Fx ini merupakan polinomial monik. Nah, contoh yang kedua,
Misalkan Gx sama dengan 5x ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 5. Sehingga diperoleh bahwa degree dari Gx sama dengan 5. Dilihat dari sini, ini degree-nya. Kemudian leading koefisien dari fx adalah 2. Leading koefisiennya 2. Maaf, seharusnya ini Gx. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Gx bukan merupakan polinomial monik. Ini seharusnya Gx ya. Selanjutnya, jika fx sama dengan A0 dengan A0 elemen R atau himpunan 0, maka degree fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan 0, maka didefinisikan degree fx sama dengan 0. Sama dengan degree 0 sama dengan negatif tak hingga. Nah, yang ketiga, fx sama dengan A0, di mana A0 elemen R disebut skalar atau polinomial konstan. Terima kasih. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.